Salam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, semua anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu sengsara yang ketujuh hari ini, kita belajar dari kisah Yesus memasuki Yerusalem dalam tema berjalan bersama Sang Raja Damai. Ketika Daud mendirikan istananya di Yerusalem, dan kemudian anaknya Salomo juga mendirikan bait suci di Yerusalem di atas Gunung Moria, maka sejak saat itu Yerusalem menjadi pusat keagamaan dan pusat politik. Dari Yerusalem, Daud menjalankan perintahnya dengan netral, dan ke Yerusalem juga para peziarah biasanya berduyun-duyun datang setiap tahun untuk merayakan Paskah orang Yahudi di sana. Dan orang tua Yesus menurut catatan Injil Lukas tiap-tiap tahun mereka juga menjadi bagian dari para peziarah yang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, karena hal yang demikianlah, maka orang kemudian menyebut Yerusalem sebagai kota suci. Nama lain dari Yerusalem adalah Sion. Karena di sana ada bait suci Allah, maka hal tersebut dipandang sebagai kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah umatnya. Karena itu Yerusalem atau Sion atau kota Sion itu disebut juga sebagai kota Allah. Dan para penduduk Yerusalem itu disebut sebagai Putri Sion. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata Putri Sion, itu sebutan untuk penduduk Yerusalem. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, soal keledai. Tidak lazim seorang raja menunggang keledai. Meskipun keledai juga digunakan dalam perang, tapi simbol kegagahan, kebesaran seorang raja itu adalah ketika dia menunggang kuda. Kalau begitu, kenapa penggenapan nubuatan Nabi Zakaria, Raja Sion datang dengan menunggang keledai? Kalau simbol kegagahan itu ada pada menunggang kuda, kenapa Raja Sion datang dengan menunggang keledai? Yerusalem pusat politik, dia pusat keagamaan, tapi kenapa rajanya datang dengan menunggang keledai? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di sepanjang kisah baik dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, kuda selalu dihubungkan dengan perang dan kekuasaan. Sedangkan keledai justru ditampilkan dalam gambaran yang berbalik seperti gambaran kuda. Keledai menyimbolkan damai dan kerendahan. Kuda menyimbolkan perang dan kekuasaan, keledai menyimbolkan damai dan kerendahan. Perjalanan Yesus ke Yerusalem hari itu bukan perjalanan yang pertama. Beberapa kali dia pergi ke Yerusalem. Waktu dia berumur 12 tahun, orang tuanya membawa dia ikut serta berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah perayaan itu selesai dan mereka kembali, ternyata Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Mereka mencari dia kembali ke Yerusalem dan didapati dia ada di dalam bait Allah, sedang mengajar di sana. Dia juga pergi ke Yerusalem pada satu ketika setelah pembaptisan di Sungai Yordan. Iblis membawa dia ke atas hubungan bait Allah yang ada di Yerusalem dan kemudian mencobai dia dengan kekuasaan dunia. Nah, hari itu Yesus memasuki kota Yerusalem lagi, dan kali ini dia masuk ke Yerusalem untuk menghadapi kematiannya. Injil Matius pasal 16 ayat 21 menulis, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari imam-imam, dari ahli-ahli Taurat, bahkan di sana nanti dia akan dibunuh. Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Sehingga
Apa yang Yesus lakukan hari itu di Betfage sebelum dia masuk ke kota Yerusalem, yakni menunggang keledai, itu sesungguhnya untuk menggenapi nubuatan Nabi Zakaria dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Nubuatan itu kembali diucapkan oleh Yesus dalam ayat 5 bacaan kita. Nubuatan harus digenapi, saudara-saudari. Karena itu Yesus harus menunggang keledai yang menyimbolkan kerendahan dan damai sebagai penggenapan nubuatan Zakaria. Dan karena keledai itu menyimbolkan kerendahan dan damai, maka dengan menunggang keledai memasuki kota Yerusalem, itu sebenarnya menjadi pesan simbolik bagi para putri Sion yang sudah lama menantikan datangnya kelepasan, bahwa inilah dia raja yang sudah lama dinantikan. Dia datang dengan membawa damai dan bukan perang. Dia naik keledai. Karena itu saudara perhatikan bagaimana penyambutan para putri Sion terhadap Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem. Ada satu kebiasaan di Israel pada zaman raja-raja dalam menyambut kepulangan raja dari perang. Waktu raja dan pasukannya ada dalam perarakan pulang, para perempuan akan keluar dari rumah mereka menyongsong kepulangan raja dan pasukannya dengan menyanyi. Mereka menari sambil memukul rebana dan membunyikan gerincing, dan dengan bersukaria mereka akan menyanyikan pujian bagi raja yang baru pulang. Karena itulah kenapa penyambutan terhadap Yesus hari itu juga terjadi demikian. Ada seru-seruan pujian, ada sorak-sorai, dia dielu-elukan, dia disambut sebagai raja yang datang. Hari itu putri Sion menyambut kedatangan raja mereka yang datang dengan menunggang keledai sebagai simbol damai. Dan raja itu disebut sebagai raja damai. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, raja damai itu datang di tengah-tengah suasana yang sebenarnya tidak damai. Bertahun-tahun Israel menanti kelepasan dari seorang raja yang telah dinubuatkan untuk menyelamatkan mereka sehingga mereka dapat menikmati damai yang sebenarnya. Tapi Yesus bukan raja yang datang untuk berperang, mengangkat senjata dan berperang, bukan. Dia datang untuk membawa damai. Dia bukan datang membawa perang. Raja damai yang menunggang keledai dan bukan kuda itu jalan bersama-sama dengan murid-muridnya, jalan bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya untuk menyatakan damai sejahtera. Jadi itu sedikit cerita tentang kenapa Yesus masuk ke Yerusalem dan dia menunggang keledai. Di sana ada pusat keagamaan dan dia harus mati di sana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara mengatakan bahwa dalam hidup kita sekarang, kita juga sedang berjalan bersama dengan Raja Damai, maka hari ini, apakah ada damai di hatimu? Di tengah syaratnya himpitan beban yang harus engkau pikul karena peran-peranmu, apakah ada damai di hatimu? Coba selidiki jauh ke dalam hati, apakah masih ada damai di sana? Masihkah terasa ada damai? Ataukah perlahan damai itu mulai memudar karena beratnya beban hidup? Kepada anak-anakku 63 orang calon anggota SIDI yang akan diteguhkan hari ini, dalam perjalananmu nanti memikul salib, apakah engkau akan memikulnya dengan hati yang penuh damai? Para orang tua yang menghadapi kenyataan kenakalan anak-anakmu, apakah ada damai di hatimu? Orang-orang muda yang berdiri menantang masa depan dan berjuang mengatasi kegagalan,
apakah ada damai di hatimu? Suami istri yang menantikan buah hati dalam perkawinanmu, masihkah ada damai di hatimu dalam penantianmu? Atau dirimu pribadi yang sedang berjuang melawan penyakit di tubuhmu, atau juga yang sedang berjuang untuk melawan penolakan, apakah ada damai di hatimu? Atau orang tua yang sedang dan terus mendampingi anak-anakmu yang sakit berkepanjangan, adakah damai di hatimu? Orang tua, kaum lansia yang bergumul di hari tua dengan kelemahan dan sakit, kekuatan mendengar mulai menurun, kekuatan melihat mulai menurun, daya ingat pun mulai menurun, adakah damai di hatimu? Di tengah himpitan ekonomi yang sulit, Anda berhutang di mana-mana, adakah damai di hatimu? Mungkin mulut kita bisa mengatakan bahwa ada damai, tapi bagaimana dengan pikiran saat menjelang kita tidur yang terus dipenuhi dengan pertanyaan, besok kita makan apa? Raja damai itu datang membawa damai. Untuk menghadirkan damai, dia tidak berperang mengangkat senjata. Untuk menghadirkan damai yang sudah sangat dirindukan itu, dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Maka seharusnya hati kita diliputi damai, seharusnya. Karena kepercayaanmu kepada Tuhan yang bisa melepaskanmu dari pergumulan-pergumulanmu. Engkau menjadi tidak damai, Bapak Ibu. Engkau menjadi tidak damai ketika engkau memikirkan cara kelepasan dari pergumulanmu. Kau pikir bagaimana cara ini terlepas dengan pikiranmu yang terbatas dan engkau menjadi tidak damai. Engkau akan merasa damai ketika membiarkan Tuhan menolongmu mengatasi pergumulanmu dengan cara Dia dan bukan dengan caramu. Sebab banyak orang menjadi putus asa ketika caranya tidak berhasil, karena yang dia mau adalah caranya dan tidak membiarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Karena itu, saudara-saudariku, di tengah semua beban pergumulan hidup sampai dengan hari ini, kalau engkau mengatakan bahwa kami berjalan bersama dengan Raja Damai, dan kalau engkau percaya kepada Tuhanmu yang disebut sebagai Raja Damai itu, maka engkau juga harus percaya bahwa berjalan bersama Dia itu pasti ada jalan keluar. Bukan dengan caramu, tapi dengan cara Dia. Sebentar malam saat tidur, cobalah untuk tidur dengan pikiran yang tenang. Karena kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Itu firman Subila. Jangan dibawa untuk besok. Kenapa? Karena besok pun kesusahan ada. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Soal besok makan apa? Besok pasti ada berkat. Berjalan bersama Raja Damai, pasti ada damai, saudara. Karena itu kalau engkau bilang engkau berjalan bersama Raja Damai, harusnya hatimu juga diliputi dengan damai. Ketika kau merasa tidak ada damai, berdoa dan minta supaya Tuhan melepaskanmu dengan cara. Selamat menyongsong perayaan Jumat Agung dan Paskah. Selamat berjalan bersama Raja Damai sambil memikul salib untuk 63 calon anggota SIDI yang akan diteguhkan hari ini. Berjalan bersama Sang Raja Damai dengan hatimu yang seharusnya penuh dengan damai. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemberitaan firman Tuhan ini dilanjutkan